Shalom, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Feli di kelas seni budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak Ibu Feli selalu berada di dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu bersukacita. Hari ini kita mau belajar bersama. Ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami hingga saat ini. Bapa, pagi hari ini kami mau belajar bersama dengan Ibu Feli. Kiranya Tuhan yang berkati kegiatan belajar kami hari ini. Biarlah kami boleh mengerti apa yang disampaikan oleh Ibu Feli dan kami boleh mengerjakan tugas kami dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali Ibu mengingatkan apa yang menjadi harapan Ibu untuk anak-anak kelas 4. Ibu berharap kalian selalu berada di dalam kondisi siap untuk belajar. Kalian dapat mendengarkan instruksi dengan baik dan kalian juga proaktif ya nak. Lalu kalian dapat bertanggung jawab mengerjakan apa yang menjadi tugas kalian. Dan Ibu berharap kalian terus belajar memperbaiki cara belajar kalian di rumah. Ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar memahami jenis-jenis benda 3 dimensi. Kita juga akan belajar melihat apa bahan dan alat di dalam membuat karya 3 dimensi. Dan kita juga belajar untuk memahami teknik menggambar 3 dimensi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang apa itu karya 3 dimensi dan ciri-cirinya. Sekarang kita akan masuk ke materi baru, yakni 3 jenis benda 3 dimensi. Adapun 3 jenis benda 3 dimensi antara lain kubistis, bebas, dan silindris. Nah, Ibu akan menjelaskan masing-masing pengertian dari ketiga jenis benda ini. Kubistis merupakan benda yang berbentuk atau menyerupai bangunan kubus atau balok. Nah, contohnya adalah lemari, kotak tisu, dan kulkas. Yang kedua adalah jenis benda bebas. Benda bebas ini bentuknya tidak beraturan ataupun sering disebut abstrak. Nah, contohnya adalah bentuk buah-buahan ya, terus batu-batuan dan juga pohon. Yang ketiga adalah silindris. Nah, silindris ini adalah benda yang berbentuk menyerupai lingkaran, silinder atau elips. Nah, anak-anak, contohnya adalah seperti gelas yang ada di rumah anak-anak. Lalu botol minum. Lalu ada juga piring dan kendi dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Adapun bahan dan media di dalam membuat karya 3 dimensi ini yakni ada bahan lunak, bahan liat, dan bahan keras. Nah, bahan lunak contohnya kertas ya, kertas HPS maupun buku gambar, ada karton dan juga ada styrofoam. Bahan liat ya, antara lain ada tanah liat, ada lilin, ada gips, ada juga plastisin. Nah, bahan-bahan tadi itu sering ya kita lihat di dalam membuat sebuah karya. Nah, yang terakhir adalah bahan keras. Nah, bahan keras ini antara lain adalah kayu, lalu batu, dan logam. Nah, ini teknik membuatnya membutuhkan alat-alat khusus ya anak-anak. Wah, kita sudah mengetahui jenis benda 3 dimensi dan kita juga sudah mengetahui bahan dan media di dalam membuat 3 dimensi. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke dalam 4 teknik menggambar 3 dimensi. Yang pertama adalah teknik arsir, teknik lipatan kertas, teknik tumpang tindih kertas, dan teknik potongan.
Ibu akan menjelaskan pengertian dari macam-macam teknik ini ya. Nah, yang pertama adalah teknik arsir. Teknik arsir ini membuat gambar yang sebelumnya adalah 2 dimensi seolah-olah menjadi gambar 3 dimensi dengan diarsir. Nah, tujuan utamanya untuk menghidupkan objek yang digambar. Kita bisa melihat ya, gambar di sebelahnya adalah gambar mangkok yang sudah diarsir sehingga terlihat seperti karya 3 dimensi. Nah, yang kedua adalah teknik lipatan kertas. Nah, media kertas yang mulanya 2 dimensi dilipat sedemikian rupa sehingga membuat objek yang digambar mampu menembus dimensi lipatan tersebut. Nah, sehingga objek tersebut akan kelihatan seperti benda 3 dimensi. Kita juga bisa melihat contoh gambarnya ya anak-anak. Ketika gambar ini diambil dan di foto ya, ini kelihatan seperti benda 3 dimensi. Yang ketiga adalah teknik tumpang tindih kertas ya. Melalui teknik ini sebuah objek dapat terlihat seperti objek 3 dimensi oleh penglihatan karena tumpukan media gambar dengan kemiringan yang berbeda dan beragam. Nah, yang keempat adalah teknik memotong. Nah, melalui teknik ini dengan memotong sebagian objek utama kemudian ditindihkan di atas kertas lain dengan posisi yang berbeda. Nah, sehingga melalui teknik potong ini menimbulkan efek 3 dimensi pada karya yang dibuat. Wah, anak-anak, kita sudah belajar banyak ya hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang jenis-jenis benda 3 dimensi ya. Ada kubistis, bebas, dan silindris. Kita juga sudah belajar tentang bahan dan alat membuat karya 3 dimensi. Ada bahan lunak, ada bahan keras, dan ada juga bahan liat ya. Lalu kita juga belajar bagaimana teknik menggambar 3 dimensi. Wah, banyak ya yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, sekarang tugas kalian di rumah ya, silakan kalian menonton tutorial pembuatan gambar 3 dimensi menggunakan teknik arsir. Nanti Ibu akan bagikan link tutorialnya. Lalu setelah kalian sudah menonton tutorialnya, silakan kalian menggambarnya di buku gambar ya. Menggambar 3 dimensi menggunakan teknik arsir. Kalian boleh menggambar sesuai dengan tutorial, video tutorial yang sudah kalian tonton, atau kalian juga bisa membuat karya baru ya. Tetapi harus karya 3 dimensi menggunakan teknik arsir. Setelah kalian sudah selesai mengerjakannya, silakan foto gambar kalian dan kirim di channel SBDP. Ibu akan buat tempat pengumpulannya. Nah, tadi kita sudah belajar ya materi-materi baru, lalu kita juga sudah mendapat tugas yang akan kita kerjakan di rumah. Tetapi sebelumnya Ibu Feli mau mengucapkan terima kasih untuk anak-anak Ibu Feli yang sudah siap untuk belajar dan bersemangat di dalam belajar. Semoga semangat ini terus dipertahankan ya. Oke, sebelum kita mengerjakan tugas kita, yuk Ibu Feli mau mengajak kita untuk berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kegiatan belajar kami hari ini. Semoga apa yang sudah diajarkan oleh Ibu Feli boleh kami mengerti dan boleh kami pahami. Tuhan juga berkati kami di dalam kami mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Dan biarlah Tuhan kami boleh mengerjakannya dengan tidak menunda-nunda. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, kami serahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, semangat mengerjakan tugas ya anak-anak. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.